Konfusius berkata, ada 3 cara mendapatkan kebijaksanaan. Pertama adalah refleksi yang merupakan cara tertinggi, kedua adalah pembatasan yang merupakan cara termudah, dan ketiga adalah pengalaman yang merupakan cara terpahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musawira Lestari, guru SMK Negeri 1 Kolaka, salah seorang calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kolaka. Video ini merupakan tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Without further ado, let's get started. Ibu bapak guru hebat, pada fase ini, para calon guru penggerak akan mendeskripsikan kesimpulannya berkenaan dengan materi modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Koneksi antar materi ini menggunakan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya menggunakan model refleksi 4P. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang serta mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1, yaitu ketika merelevansikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks sosiokultural daerah pada sesi ruang kolaborasi. Dan ketika mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks sosiokultural tersebut ke dalam aksi nyata. Sedangkan pada modul 1.2 yaitu ketika memproyeksikan diri saya sebagai seorang guru penggerak di masa depan dan ketika menggerakkan warga sekolah untuk berpartisipasi dalam kegiatan aksi nyata Tepo Rembu Tepo Sua. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah untuk menjalankan berbagai peran guru sebagai seorang pendidik sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diantaranya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, membekali murid dengan kecakapan hidup agar menjadi manusia yang merdeka, serta menanamkan budi pekerti dan nilai luhur Pancasila, maka kolaborasi nilai-nilai seorang guru penggerak harus dimiliki dan terus ditumbuh kembangkan oleh seorang pendidik agar menciptakan pendidikan yang bermakna dan berhamba pada murid. Tahapan kedua dari model refleksi 4P adalah perasaan. Saat momen tersebut terjadi, saya merasa bagaikan mencari oase di padang pasir, namun akhirnya diberkahi dengan turunnya hujan. Saya merenungkan kembali segala hal yang telah saya lakukan sebagai seorang pendidik di masa lalu dan menyadari bahwa banyak hal yang harus saya benahi. Saya akhirnya menyadari hakikat pendidikan sesungguhnya dan peran saya sebagai seorang pendidik bagi murid-murid saya. Saya merasa bersemangat dan termotivasi untuk melakukan perubahan mulai dari diri saya. Tahap refleksi selanjutnya yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pendidikan hanyalah proses mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid, sehingga nilai pencapaian mereka adalah tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Penanaman budi pekerti dan nilai luhur Pancasila adalah tanggung jawab guru agama, PKN, dan guru BK saja. Guru lain hanya perlu bertanggung jawab pada mata pelajarannya saja. Nilai luhur pada konteks sosiokultural akan didapatkan peserta didik dari orang tua dan lingkungannya. Namun, sekarang saya berpikir bahwa pendidikan merupakan proses untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak dan membekali mereka dengan kecakapan hidup agar menjadi manusia merdeka. Oleh karena itu, seorang pendidik wajib menyajikan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan konteks alam dan konteks zamannya. Pembentukan karakter, penanaman budi pekerti, dan nilai luhur Pancasila merupakan tanggung jawab semua pihak yang berhubungan dengan murid, yaitu orang tua, masyarakat, dan khususnya para pendidik. Sehingga, pembiasaan budaya positif di satuan pendidikan harus dilaksanakan oleh semua pendidik agar menjadi teladan bagi para murid. Lalu nilai luhur konteks sosiokultural adalah salah satu upaya dalam menebalkan nilai-nilai kemanusiaan peserta didik, sehingga nilai tersebut dapat diadaptasikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir adalah penerapan ke depan. Rencana pengembangan diri sederhana dan konkret yang akan saya lakukan untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah 1. Mengikuti berbagai macam pelatihan, seminar,
webinar secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Yang kedua, menyajikan pembelajaran yang autentik sesuai dengan konteks alam dan konteks zaman. Yang ketiga, membiasakan penerapan budaya positif dari diri sendiri agar menjadi teladan dan dapat menebalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid. Dan yang terakhir, mengupayakan kolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua murid untuk peningkatan kualitas pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga menginspirasi ya Ibu Bapak. Salam dan bahagia.